Hari ini kita mau main di Kali Hatu, tepatnya di Desa Laha. Hari cukup mendung jadi panas. Mendung jadi panas, suasananya agak ukup. Orang Ambon bilang bau ukup. Nah, ini saya ada di Walang Pasir Putih, tepatnya di Desa Poka. Ini Walang Pasir Putih nih. Walang Pasir Putih adalah sebuah lokal wisata kecil. Di dalamnya ada kafe, ada bot makan, ada angkringan, ada rujak, macam-macam. Ya. Ini ada galeri juga. Jadi hari ini kita mau jalan nih, sudah nih. Sudah siap, sudah prepare semua. Oke, sampai ketemu di Kali Hatu. Kita tangkap Udi. Ya. Ayo ajak ya. Iya. Kita duduk dia langsung di TKP. Semoga dia ada ya. Ciduk Udi. Udi sama istrinya pasti lagi di kafe. Kafenya dia, ini kafenya Udi. Ya. Kita mau tangkap. Kita mau tangkap dia langsung di TKP. Kita langsung tarik hidup. Ikut langsung. Sama istrinya ya. Iya. Yuk. Cerita senja. Iya. Nah, ini orangnya. Nah. Dapat tangkap. Ayo Mana? Ayo, kita mau jalan lah, bisa. Ke mana? Udah, agak main di kali sebentar, Main di kali ngopi, sebentar. terus balik lagi. Boleh. Ini orangnya. Sampai ya jam-jam 6 lah. Oh, Jam. itu mobil sudah sehat. Hah? Kalau itu mobil. Sehat lah. Itu mobil siap ditarik itu. Mana Ami? Ada di toilet. Oh, di toilet. Tangkap Ami. Iya. Sebentar. Nah, ini kafe Cerita Senja, salah satu kafe yang view-nya tuh cukup luar biasa tuh. Nah, Yang lagi hits. Oh. nah ini Kota Ambon. Kalau nongkrong di sini lumayan, ya, bisa dapat suasana cukup asik. Ini ada live musiknya tiap malam minggu. Ya.
Oke, selamat datang di channel Republik IPS Minus. Nah, kali ini kita sedang berada di Kali Hatu. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa orang di sini. Ada Abang Udi, Abang Edwin, dan juga Kakak Kim. Nah, kali ini kita akan bahas soal visi dan rezeki. Nah, ngomong-ngomong soal visi dan rezeki nih, kira-kira menurut Abang Udi sendiri seperti apa? Ya, kalau soal apa Rizky tadi Ya, ya? visi dan visi dan Rizky. Rizky ya. Ya. Visi sebenarnya dia sudah outputnya, keluarannya ya Pak ya. Kalau visi apa? Iya visi. Kalau misi kan yang kita jalani Iya. kan Iya. kayak gitu. Jadi kalau visi dan Rizky kayak tadi yang sudah dibilang ya. Kira-kira apa yang ke depan yang harus kita lakukan? Iya, seperti Ikhtiar perencanaan. apa kayak gitu kan? Ya, sebenarnya itu memang satu keterkaitan antara visi dan Rizky itu tadi. Makanya kita dianjurkan juga mungkin harus berikhtiar ya Pak. Iya. Gimana kalau menurut Pak? Jadi begini, kita bedah dulu satu-satu ya. Iya. Visi itu apa, rezeki itu Ya, apa? jadi visi itu adalah tujuan. Iya. Visi tujuan. Jadi biasanya kalau kita menggambarkan sebuah visi untuk menjadi tujuan berarti harus satu. Tidak boleh ambigu, tidak boleh ada dua. Iya. Visi harus satu. Nah, di bawahnya ada misi. Ya itu. Jadi misi itu adalah sebagai tangga untuk mencapai visi. Visi. Nah, jadi misi baru visi. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan Bang Udi itu benar. Ya. Kita luruskan untuk bisa langsung fokus. Jadi kalau sampai pada bab visi berarti itu adalah sebuah wujud dari manusia. Wujud manusia itu harus ada visi. Ya. Kalau makhluk lain tidak ada visi, tidak ada tujuan. Jadi tujuan itu dibangun sebagai arah kita menjalani hidup ini. Jadi seperti apa, visi itu sebagai pegangan ya, Ya. dalam hidup kita. Bisa Visi dibilang itu seperti pegangan. itu. Dan visi adalah misi kecil. Ya. Jadi semua misi adalah visi. Jadi di bawah visi ada misi. Ada misi. Tapi misi itu pun visi. Ya mungkin bisa jadi misi itu proses, Misi, visi itu ya. tujuan. Jadi Misi itu visi kecil. ya, jadi ibaratnya visi itu tujuan. Jadi kita sudah tahu kalau kita tidak punya visi itu ibarat kita berlari tanpa tujuan. Kita tidak Betul. tahu. Iya. Kita tidak tahu Berlari kita nih. mau Berarti apa. Kemana? seperti perencanaan Gitu. gitu. Ya, Seperti perencanaan ya. plan Rencana. bisa Ya. bisa plan. Bisa plan itu bisa misi Ya. yang merupakan visi kecil. Mm-mm. Tapi tujuannya apa? Saya kasih contoh gini. Tujuan manusia hidup adalah mencapai tingkat yang paling tinggi, ridha Allah. Ya. Itu visi yang paling besar manusia hidup ini. Itu visi. Ya. Misi untuk mencapai ridha Allah otomatis ibadah. Ya. Ya, Apapun tindakan di dunia ini semua konteksnya adalah Ibadah. ibadah. jadi langkah-langkah misalnya sedekah, misalnya sholat, menjalankan perintah Tuhan. Sebentar lagi Iya. akan puasa. Ya, Ya, sebentar lagi kita puasa dan sebagainya adalah merupakan misi untuk Visi. mencapai visi. Visi tadi. Nah, kalau kita bicara puasa, berarti puasa adalah visi juga Iya. di dalam urusan puasa tersebut. Misalnya menahan lapar. Ya. Menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Berarti kita menjalankan sebuah misi untuk visi Untuk ibadah mencari. puasa. Ya. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari memang ada langkah visi besar yang harus kita buat. Iya. Dan setelah itu baru kita membuat visi-visi lainnya. Jadi kan sudah pasti ya, setiap manusia itu punya visi dalam dirinya masing-masing. Betul. Kalau menurut abang sendiri, visi abang itu apa sih? Ya visi saya sih hidup di akhirat senang, bahagia. Karena visi terakhir itu kita sebagai seorang manusia percaya bahwa ada kematian, Ada kehidupan Destinasi kehidupan terakhir lah ya. berikutnya. Ya. Kehidupan setelah. Setelah dan ada surga, ada neraka. Otomatis visi seorang manusia dia harus punya visi yang besar sampai ke tingkat itu. Kalau hanya visi di dunia itu belum visi, itu misi. Sebab dunia ini adalah misi untuk mencapai akhirat. Iya. Karena akhirat sudah menjadi tujuan nanti kan. Ya, tujuan akhir Iya. dari. Terus keterkaitannya dengan Rizky tadi itu kayak gimana? Nah, ini asik nih. Ini Ini yang seru. menarik. Nah, Kita masuk kebetulan kemarin sempat kita bahas terkait dengan usaha dalam kewirausahaan. Iya. ya. Sekarang saya mau singgung terkait dengan kewirausahaan. Iya. Bahwa rezeki Mm. itu diberikan oleh Tuhan atas dasar kebutuhan atau keinginan manusia. Coba. Kebutuhan. Lebih ke kebutuhan sih Kebutuhan. sebenarnya. Kebutuhan. Iya. Karena Ya. kita kalau punya keinginan kan pasti banyak. Apa Ya, aja bisa jadi betul sekali. keinginan gitu. Jadi Tapi tidak. apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan. Saya kupas sedikit. Saya Ya. bukan ustadz tapi saya Iya. cukup mengerti itu bahwa
Allah itu mencukupkan rezeki hambanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan kata cukup? Cukup berarti apa yang dibutuhkan, Ya. saja. Kebutuhan. Bukan diinginkan. bukan diinginkan. Ya. Nah, saya kasih contoh gini ya. Kalau dalam dunia entrepreneur, kalau seseorang itu hanya menginginkan, dia menginginkan usaha. Masih dalam bahasa ingin ya. Iya, menghayal. Menghayal, duduk Iya. duduk di tepi pantai, Ya. terus dia menginginkan dia punya sebuah roda usaha. Iya. Dia ingin bergelut di wilayah kewirausahaan. Kira-kira saat itu dia masuk pada wilayah keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Masih keinginan. Masih Keinginan. keinginan. Masih Karena masih keinginan. berayal. Masih Dan keinginan. belum ada usaha di sini. Dan ingat, sebuah kata terkait dengan kebutuhan berarti ada unsur desakan, dan itu segera. Randris itu ada di situ. Segera dibutuhkan, dibutuhkan segera, segera dibutuhkan dan dibutuhkan segera. Ini dua formulasi kalimat yang bisa dibolak-balik tapi memiliki makna yang berbeda. Apa Ya. contohnya seperti kayak kita kalau segera dibutuhkan tuh seperti kayak kita makan. Ya, Kita makan sehari-hari kan? Kita harus Ya. makan ya sehari-hari. betul sekali. Iya kan? Tidak pernah, jarang sih, jarang sekali. Mhm. Ketika kondisi seseorang itu tidak makan. Karena kalau untuk urusan makan, ini masalah kebutuhan yang hakiki dari manusia, maka Allah itu selalu cukupkan. Dan itu bisa saja datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Iya. Makanya walaupun kita nggak punya uang juga pun kita bisa makan. makan, Bahkan Iya. ada tuh orang yang selalu mengkhawatirkan soal rezeki itu. Kira-kira menurut Abang Mudi kayak gimana? Ya sebenarnya dia harus berikhtiar karena kita sebagai manusia kan diharuskan berikhtiar, Ya. Pak. Jadi antara keinginan tadi berarti dia harus berikhtiar untuk menjadi kebutuhan ya, Pak ya. Iya. Kira-kira itu ikhtiarnya kayak gimana? Jadi begini, Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang diusahakan oleh hambanya. Ya, Jadi ketika Allah memberikan rezeki, hambanya tidak mengusahakan, Iya. ya pasti rezeki itu tidak datang. Artinya pintu rezeki itu selalu terbuka dan rezeki itu harus dijemput. Iya. Dijemput dengan ikhtiar tadi, Iya. yaitu bentuk usaha. Diusahakan. Nah, kenapa diusahakan? Supaya tercipta namanya kebutuhan. ya, Kita sering menjalankan aktivitas ini. Saya kasih contoh nih, Udi Iya. punya kafe nih, ya. kafe. Hmm. Akhir bulan pusing tidak untuk membayar gaji karyawan, bla bla Ya, dan untuk sebagainya. operasional. Untuk dan- operasional, Iya, ada biaya tetap, ada betul. biaya variabel kan yang harus Iya. dipenuhi gitu. Betul. Di saat Udi membutuhkan itu, coba Udi punya model doa seperti apa? Ya semoga dipenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu, Ya, betul. Mm-mm. Untuk keinginan Udi kan banyak. Iya, Keinginan mungkin sekarang mau beli pesawat. Ya, Saya, betul. ini keinginan. Iya. Ya, kan kita ingin Ya. banyak. Ya, Iya, tapi betul. karena dia belum dimasukkan dalam model kebutuhan, sehingga belum pernah diikhtiarkan oleh Udi, Ya, betul. gitu kan? Belum pernah diusahakan oleh Udi. Iya. Makanya kebutuhan tadi itu akan dijawab oleh rezeki. Sebenarnya para pakar itu sudah banyak membuat tulisan Hmm. terkait dengan itu, yang dia punya judul berpikir positif. Positive thinking. Ya, positif thinking. Terkait dengan rezeki itu harus berpikir Iya. positif. Sebab sebenarnya pintu rezeki itu sudah terbuka. Jadi tidak ada pintu rezeki yang tertutup. Pintu Dan rezeki sudah Tuhan itu terbuka. sudah menetapkan rezeki kita masing-masing itu ada. Hanya saja Kalau saya sih, Iya. saya tidak berpikir begitu. Hmm. Jangan sampai kita beranggapan bahwa kita sudah ditetapkan rezeki masing-masing, lalu Iya, kita hanya betul. duduk diam. Hanya duduk Ah, diam, ya. lalu Kalau saya menghayal, sih kayak pakai gitu. metode itu agak lain. Iya. Benar. Saya memakai metode bahwa pintu rezeki itu terbuka untuk siapa Semua. saja, Siapa Betul. saja. dan siapa saja dan bagi siapa saja yang mengusahakan. Yang mau berusaha. Jadi disitulah letak keadilan. Jadi kalau seumpamanya kita bilang bahwa aduh rezeki itu sudah ditakdirkan, saya pikir ya itu pemikiran konvensional Iya. dan itu tidak visioner. Betul. Akhirnya kita hidup pasrah aja karena sudah Iya. ditakdirkan. Iya, pikirnya sudah ini Sudah rezekinya ini gitu. rezekinya Akhirnya kita. jadi Rezekinya tetap ada. Iya. saya Hanya mau nggak ada berusaha. Atau apa. kalau kita usaha juga kita dapat yang segitu, memang karena Segitu sudah ya, ditakdirkan. Wah, karena kita segitu. berarti beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Betul. Padahal konteks ini sebenarnya tidak seperti itu. Keadilan Tuhan itu tergantung apa yang kamu usahakan, kamu ikhtiarkan. Betul. Makanya rezeki itu sudah terbuka. Ini kita bicara terkait dengan rezeki ya, Iya. jangan sangkut pautkan dengan urusan jodoh dan sebagainya. Iya. Fokus untuk rezeki. Kalau seumpamanya Anda mengusahakan, ya dapatnya seperti itu. Kalau Anda mengusahakan kafe, otomatis rezeki Anda dari kafe, Iya. ya kan? Kalau Anda mengusahakan urusan kontraktor, berarti rezeki Anda dari kontraktor. Iya. Rezeki itu terkait dengan apa yang Anda usahakan, yang Anda masukkan dalam wilayah kebutuhan. Jadi gini, ini kalau kita masuk dalam wilayah entrepreneur. Iya. Ya. Bagaimana Anda masih mengusahakan itu sebagai tidak mengusahakan itu sebagai sebuah kebutuhan, lalu Anda mengharapkan rezeki akan datang ke situ. Iya. Jadi biasanya bisnis itu yang paling baik adalah menurut Bob Sadino. Iya. Bob Sadino bilang
dia itu orang cukup Iya, mahir ada, betul. cukup tua dalam berbisnis. Dia bilang begini, bisnis apa yang paling bagus? Bisnis yang dimulai. Yang dikerjakan. Yang dikerjakan. Iya, betul. Dimulai dibicarakan. saja. Ya, Lalu kalau kita berpikir nanti modalnya dari mana, otomatis itu masih masuk dalam keinginan. belum jadi kebutuhan. Bukan menjadi kebutuhan. Kalau sudah dikerjakan, terus kita membutuhkan sesuatu, nanti rezeki itu akan datang. Iya. Jadi dikerjakan dulu. Seperti sejarahnya beliau menjual telur dari rumah ke rumah. Dari Itu rumah ke awal, rumah. awal Iya. mulai Iya. usaha itu kan. Beliau membangun sebuah visi yang besar, pengen menjadi pengusaha sukses Iya. tentang telur. Dan beliau memulai langkah-langkahnya, memulai langkah dengan Iya. menciptakan kebutuhan dalam proses perjalanan bisnisnya. Iya. Betul. Kira-kira menurut Kak Hakim bagaimana soal rezeki ini? Ya kurang lebih seperti itu Bu. Karena tadi juga kan sempat dijawab gitu kan ya. Ya, Saya dari tadi ngobrol ini seakan-akan saya menggurui gitu. enggak sih, Ya. kita kan nggak seperti sharing ya. Sharing aja kan dari tadi juga kita Saya sharing. menggurui, tapi memang ini berdasarkan pengalaman yang saya geluti. Ya, betul. Alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah, maaf ya, boleh dicek keberadaan ketika membangun usaha, saya tidak pernah memakai modal yang besar. Dalam artian saya beranggapan bahwa sesuatu itu sudah tersedia di alam semuanya. Yang gaib, Kita memanfaatkannya. yang gaib misalnya rezeki Iya. atau yang nyata. Tergantung kita memulai dari mana. Yang gaib itu dijemput, yang nyata itu dikerjakan. Iya. Bagaimana kita bisa menghimpun sumber daya yang ada untuk diberdayakan. Itu fokusnya. Kemarin sempat kita ngobrol bahwa kita memberdayakan sesuatu, tapi urusannya harus dijawab oleh uang. Iya. Biasanya kan pemikiran konvensional seperti itu. Iya. Membangun sebuah bisnis butuh modal dan sebagainya. Iya. Dikalkulasi adalah modal. Padahal modal itu adalah sarana untuk mendapatkan sumber daya. Makanya kalau kita berpikir terkait dengan modal uang, kita hanya berpikir terkait dengan alat. Uang adalah alat. Alat untuk mendapatkan sumber daya yang nanti dihimpun di dalam usaha yang akan kita bangun. Iya. Misalnya kita butuh bikin kafe misalnya. Iya. Udi bikin kafe, Udi ingin untuk belanja kopi. Belanja kopi pakai apa? Modal. Pakai uang. Iya, uang. Iya kan? Mm. Uang itu adalah sarana untuk mendapatkan sumber daya. Sumber dayanya kopi, bukan uang. Iya. Iya. Kopi. Tapi kalau seandainya seseorang itu tidak punya uang, maka itu sudah menjadi sebuah desakan kebutuhan untuk usaha itu jalan. Nah, masih banyak cara untuk Allah itu berikan rezeki, bukan hanya melalui uang lalu dia datang beli kopi. Bisa saja dia datang sebagai orang yang menawarkan diri Untuk kerjasama. untuk kerjasama. Betul. Iya kan? Betul. Jadi metode masih banyak gitu. Iya. Masih banyak. Masih banyak. Jadi selalu berpikir positif bahwa uang itu bukan segala-galanya. Kita sudah Iya. keluar dari kopi, tapi menyambung-nyambung gitu. Iya. Uang itu bukan segala-galanya dalam menjalankan roda aktivitas usaha. Tetapi berpikir positif bahwa Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan di situ. Dan Tuhan itu sebenarnya maha adil. Iya. Cuman kitanya manusia aja yang Terlalu banyak selalu keinginan. berpikir negatif. Terlalu banyak keinginan. Tidak. Sebenarnya Jadi tidak sudah berpikir bukan negatif. Tuhan. Saya juga tidak beranggapan bahwa manusia itu berpikir negatif. Tapi Bukan. karena banyak Keterbatasan keinginan, berpikirnya. Iya, karena itu tadi Bukan berpikir negatif. Keterbatasan berpikirnya. dia tidak merubah tadi antara visinya menjadi antara Keinginan. keinginan menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan. Ya, dia selalu ingin. Ingin. Dia selalu fokus ke keinginannya. Ya. Dia tidak merubah keinginan tadi menjadi kebutuhan. Kebutuhan. Ya, betul. Dia selalu ingin modal uang untuk beli kopi. Dia tidak berpikir bahwa kebutuhannya itu Kopi. kopi. bukan Dia uang. bisa cari Bisa. kerjasama. Kerjasama. Ya. Dan Dengan cara sebagainya. lain. Betul, dengan Dengan cara cara lain bukan lain. cuma dengan uang. Dengan cara lain bisa ajak kerjasama. Iya. Ajak untuk mempromosikan kopi yang ada tersebut. Iya. Contoh ada Misalnya. distributor kopi bilang saya Ya. bantu promosi, Iya, saya iya, tapi iya. nanti mungkin bayarnya. Banyak tunda misalnya. Tunda. Banyak hal. Setelah Banyak kopi itu cara yang terjual bisa. atau Sangat apa. banyak. Sangat banyak. Iya. Kondisi terkait dengan kepercayaan terkait dengan urusan usaha ini, Iya. kewirausahaan. Apabila orang mengerti terkait dengan urusan ini, maka banyak orang akan sukses. Iya. Banyak orang akan sukses. Artinya, dia akan berani melangkah. Saya sudah pernah membangun usaha yang cukup, kalau menurut saya sih, menurut saya tidak menurut orang lain ya, Iya. karena target saya memang, visi saya masih seperti itu. Mhm. Target saya membangun usaha itu sampai-sampai saya ketika ada yang tanya siapa investornya, saya katakan investornya Allah. Dan orang itu ketawa, kok bisa Anda katakan seperti itu? Saya bilang, saya beranggapan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih daripada Iya. urusan ini. Iya. Karena saya yakin rezeki itu sudah ada, ditebarkan
itu Allah tebarkan rezeki, Dan kita wajib untuk menjemputnya. Cara menjemputnya gimana? Ikhtiar berusaha, dan yang kedua jadikan itu kebutuhan. Nah, Bukan menghayal dan lalu gimana nih Bang? keinginan. Kira-kira kalau ada orang yang sudah benar-benar berusaha terus mengalami kegagalan, apakah dia kurang ikhtiar atau seperti apa? Iya, gagal itu kan proses. Itu Tidak balik ada masing-masing. sesuatu yang dimulai langsung sukses. Ya. Gagal itu adalah proses mencapai sukses. Jadi kalau orang Sukses tidak yang tertunda. sukses Ya, yang tertunda, ya, itu tahapan sukses. Tahapan sukses adalah gagal gitu. Untuk mencapai Iya, kesuksesan. jadi gagal itu bukan target. Iya. Target itu sukses, gagal adalah prosesnya. Prosesnya. Jadi kalau kita bilang bahwa semua orang sukses itu pernah gagal, dan gagal itu adalah sesuatu yang wajib diterima. Karena model dari kegagalan adalah sebuah cara untuk mendapatkan pelajaran. Kira-kira abang punya prinsip nggak dalam apa abang menggeluti abang punya bisnis ini sampai abang sesukses ini? Kira-kira Saya abang punya ya. prinsip hidup nggak? Luar biasa ya. Saya juga tidak beranggapan saya sukses karena target besar saya ada. Itu visi yang saya bangun. Iya. Tapi dalam hal ini saya itu punya prinsip, saya tidak pernah takut. Saya menjalani Tidak aktivitas pernah tidak pernah takut takut. Kenapa saya tidak pernah takut? Apa kuncinya? Karena saya melihat orang sukses semua manusia, Iya. tidak ada malaikat. Iya. Artinya mereka diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama. Kaki dua, tangan dua. Jadi tidak ada sebuah alasan bahwa mereka lebih dari saya. Bukan berarti saya percaya diri overdosis. Dan memang ya, Memang harus. Ya, dalam berbisnis harus percaya diri overdosis. Betul. Gitu. Harus. Percaya diri overdosis. Percaya diri overdosis itulah yang membuat kita akan mampu mengeluarkan semua energi dari dalam tubuh kita, dari dalam diri kita untuk dijadikan potensi. Banyak hal loh kalau kita mau cerita terkait dengan urusan satu persatu terkait dengan usaha. Saya membangun usaha kafe, saya membangun usaha apa? Bukan, properti ini yang kesekian. Iya. Saya bikin pertama kafe, terus saya bikin lagi, saya bekerja sama dengan perusahaan Australia. Saya supplier kalung yang dia dibeli oleh banyak artis di dunia ini. Ya, itu kalung itu. Pada saya masih kuliah. Itu semua tidak pakai modal yang orang katakan modal uang. Ada juga saya punya satu konter di Tiara Dewata Bali yang tidak pernah saya lihat Tiara Dewata itu seperti apa, karena saya belum pernah datang ke Bali. Iya. Tapi saya sudah dapat uang dari Tiara Dewata Bali itu. Itu saya masih kuliah. Saya pengen geluti hal-hal, dan ketika menggeluti itu saya nikmati aja. Dan saya yakin pasti Allah akan fasilitasi, karena saya sudah jadikan dia kebutuhan. Dari obrolan ini tuh seperti kayak kita tuh flashback dulu, kita tuh pernah melakukan apa aja dan apa aja yang gagal itu kayaknya dari obrolan ini kita kayak Oh flashback ya, ya. Seperti itu ya. Ini Kita bagus, sudah bagus, ini, bagus. ini, Bagus. ini. Bagus gini, caranya ambil catatan, Iya. tulis semua keinginan yang sudah dijadikan kebutuhan, Iya. lalu reka apakah sudah terwujud atau belum. Iya. Jadi itu Saya sebagai yakin sudah hampir tujuan 100% semua sudah terwujud. Iya. Yang anehnya kita tidak mau pakai pada urusan-urusan besar. Apa Allah itu miskin? Saya sudah pernah membeli sebuah ruko harga 1,5 miliar dengan uang yang saya usahakan cuma 50 juta. Nanti saya akan ceritakan lagi. Iya. Dan itu sudah terwujud. Jadi saya sampai ketika saya sampaikan urusan itu ke istri saya, Bu, Umi, ada yang jual ruko di bawah, harga 1,5 M. Mau beli tidak? Duit dari mana? Kamu tugas doa. Saya jadikan ini kebutuhan. Saya butuh ruko itu. Kalau Allah sudah kasih rezeki, Iya. itu mau datang dari manapun. Ruko itu kalau mau jadi aja. Kalau Iya. tanpa uang pun ruko itu Bisa milik jadi. saya. Betul. Sempat saya dianggap aneh-aneh dari saya punya teman. Dan pasti dianggap gila. Dia nggak gila, memang. Ya karena kan Dia nggak gila. Saya membuat Psikologis lah ya. Psikologis. Psikologis. Betul. Yang logis. 1,5 50 juta juga pinjam. Dan alhamdulillah terwujud. Iya, betul. Terwujud. Saya punya proses membangun properti itu panjang. Iya. Panjang. Dari 100 juta gagal, habis itu 350 juta gagal. Tapi saya hitung semua itu sebagai bahan evaluasi untuk Iya. bagaimana membangun bisnis properti menghindari risiko. Iya. Iya. Risiko Karena kan gagal harus tadi. Seperti itu dulu Ya. baru kita tahu ya. Tapi setelah yang berikutnya, yang ketiga, saya bangun bisnis properti dengan modal 2.500.000. Dan yang keempat, saya bangun bisnis properti dengan modal 0. Itu modal ya, karena setelah itu baru saya bisa mengerti. Jadi kalau anda yang menonton Ya. video ini sebenarnya sudah mendapatkan ilmu tadi secara instan gitu. Iya. Ya, lakukan Padahal aja. itu proses perjalanan Proses berapa tahun. tinggal Tinggal ya. mencoba Iya. aja. Ya, saya tidak Mau pernah mau pakai gitu. guru, saya hanya belajar dari pengalaman yang ada. Iya. Karena kan orang akan lihat yang sudah jadi. Ya. Orang tidak melihat Betul. proses Jadi yang kalau terjadi. saya hitung-hitung kalkulasi ada rugi 450 juta, tapi kalau ditutup dengan kondisi yang sekarang sebenarnya tidak ada rugi.
Itu hanya sementara waktu. Iya. Terus pertanyaan, 450 juta dapat dari mana? Saya juga tidak punya duit 450 juta saat itu. Tapi seiring perjalanan, rezeki itu datang sebesar 450 juta. Iya. Dan ketika rugi pun sebenarnya tidak rugi 450 juta. Saya menghentikan proyek tersebut dan aset saya kembali 450 juta. Saya buka di tempat lain. Saya buka usaha lain atau duit itu habis dari mana. Lalu saya beranggapan bahwa sebenarnya membangun bisnis ini tidak perlu duit yang banyak. Hanya butuh Tidak perlu modal yang besar ya. dibutuh sebuah permainan logika. Butuh ide Dan ide, persepsi. ide. Iya. Logika dan persepsi. Bukan Semua. resepsi, bukan resepsi. Bukan resepsi. Resepsi, bukan Ini resepsi. karena jadi pemikirannya masih. Iya. Kalau Bang Udi sendiri kayak Jadi, gimana? Udi kira-kira? Ya memang semua tuh harus berproses kan, semua usaha itu nggak ada yang instan sih sebenarnya kan, Ya, semua butuh ya. proses, semua Pasti kita proses. butuh proses, gagal Iya. lagi. Ada beberapa orang yang mungkin banyak kisah-kisahnya yang usaha, ada yang sudah gagal mungkin bikin restoran, kirim resepnya sampai ribuan kali ditolak, padahal dia buka sendiri sampai bisa terkenal kan. Saya pikir bukan cuma orang lain, dari kita sendiri sini saja itu saya yakin kalau Bang Budi sudah punya banyak pengalaman untuk itu, saya pun juga sudah punya banyak pengalaman jatuh bangun Iya. terhadap bisnis, Hmm. apalagi abang yang memang dari dulu gitu kan. Iya. Kita rasa juga memang dari sini kan kita sudah bisa flashback lagi, Iya. dulu ngapain ya, terus gagalnya ngapain ya, terus suksesnya ngapain, ini caranya kayak gimana ya, Ah. kayak gitu. Saya kan juga Iya. kayak gitu sih. Iya, berarti sudah pernah sukses. Alhamdulillah. Sudah, semua orang itu pernah sukses. Iya. Sukses berdasarkan apa yang ditargetkan. Iya. Iya. Jadi orang kita ini adalah orang-orang sukses. Betul. Amin, amin. Semua. Pada bidangnya masing-masing. Iya, pada Bukan bidangnya. pada bidangnya, apa yang dijadikan sebagai target kesuksesan. Iya. Kita ini adalah segelompok orang-orang sukses. Iya. Semua manusia itu diberikan ruang kesuksesan terkait dengan apa yang dijadikan target. Dan versi untuk kesuksesan orang itu kan beda-beda. Iya. Iya, bukan versi karena sebenarnya bukan versi sih, sebenarnya pilihan. Ya karena Anda memilih di situ ya dikasih kesuksesan di situ. Iya. Itu pilihan. Jadi kalau Anda mau masuk wilayah entrepreneur, silakan masuk. Anda pasti sukses. Saya katakan pasti. Ya, betul. Pasti. Jadi Anda tidak mengusahakan entrepreneur, terus Anda melihat dia sukses terkait dengan entrepreneur. Gimana Anda bisa mengatakan bahwa orang itu sukses di wilayah entrepreneur? Anda tidak. Anda belum melakukannya. Ya, Anda belum jadi kebutuhan Iya, tadi, belum masih dijadikan jadi kebutuhan. Keinginan. keinginan aja. Hayalan, Ya. mimpi gitu. Mimpi. Oke, dari tadi perbincangan kita yang ya cukup menarik ya pada Sangat sore menarik. menjelang Seru, malam seru. ini. Saya pikir dari perbincangan kita, saya menarik kesimpulan bahwa visi dan rezeki kita itu sebenarnya sudah diatur dan Bukan diatur, saya langsung potong gitu. Iya. Saya tidak suka pakai kata diatur. Sudah ditebarkan, rezeki Iya. itu sudah ditebarkan, tinggal kita mau tinggal atau kita tidak. mau Gitu. Iya. Jadi bukan diatur ya, nanti Iya. kita salahkan Tuhan lah. Tidak boleh pakai kata rezeki itu sudah diatur, itu bicara orang yang tidak visioner. Orang pasrah. Orang pasrah ya, sama aja seperti itu. Pasrah di keadaan. Kan Iya, tak tidak ada boleh. rezekinya gitu Betul. kan. Oke. Oke, jadi dari kesimpulan perbincangan kita pada soal menjelang malam hari ini, mungkin soal rezeki itu sebenarnya kita tuh harus menjemputnya, karena kita sudah Karena sudah ditebarkan sudah di seluruh ditebarkan, dunia. Allah sudah Allah menebarkan sudah rezeki. menebarkan, Itu bahasanya tuh ditebarkan seperti itu. Dan- Ditebarkan. Iya, dan kita sebagai manusia tuh bagaimana caranya tuh kita untuk Menjemput rezeki. Menjemputnya, dari mengikhtiarkannya rezeki, rezeki mengikhtiarkan- tersebut. mengikhtiarkan Untuk kita itu. mendapatkan. Iya, Dan tak lupa harus menjadikannya sebagai Kebutuhan. kebutuhan, kebutuhan. bukan keinginan. Bukan kayak Oke, sampai ketemu kita di video Di video berikutnya. selanjutnya. Like, Jangan Share lupa like, and share, comment. like, Komen dan subscribe. subscribe.